Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda, karena sebagian pekerjaan sudah banyak yang tergantikan oleh mesin. Pada era ini juga, kita dituntut untuk selalu tanggap terhadap segala hal konektivitas yang tidak mengenal batas ruang dan waktu, atau yang bisa kita sebut dengan IoT, Internet of Things. Akankah teknologi yang terus terupgrade ini hadir sebenarnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan atau ingin mengambil alih pekerjaan manusia? Sebelum kita membahas persoalan ini lebih jauh, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lestiani Cahyaningrum dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini kita berada pada era Society 5.0 di mana manusia dapat menyelesaikan berbagai macam tantangan dan permasalahan dengan menggunakan inovasi-inovasi yang lahir pada era revolusi 4.0 dan berpusat pada teknologi. Selain IoT, muncul pengembangan lain di era ini seperti Big Data, kecerdasan buatan, kendaraan tanpa pengemudi, robot, dan mesin pintar. Banyak kekhawatiran yang muncul di era ini, salah satunya yaitu akan kehilangan pekerjaan. Karena segala hal pekerjaan sudah banyak yang dialihkan menjadi otomatisasi, di mana otomatisasi sendiri merupakan pergantian dari tenaga manusia ke tenaga mesin yang lebih otomatis, yang dapat melakukan dan mengatur pekerjaan secara mandiri. Dengan seperti ini, mungkin saja akan muncul apa yang dinamakan dengan degradasi manusia atau minimnya peran manusia. Sejak era revolusi 4.0 ini muncul, terdapat banyak berita yang mengatakan adanya pemutusan hubungan kerja karena penggantian tenaga manusia yang digantikan dengan tenaga mesin. Seperti pemutusan pegawai bank dan pemutusan karyawan penjaga gerbang tol. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menjadikan ancaman tersendiri bagi tenaga administrasi karena sistem pekerjaan yang semodern ini. Namun, jika kita terus menyalahkan teknologi yang merenggut pekerjaan kita, akankah teknologi lebih baik untuk dilupakan saja dan menggunakan cara-cara yang manual untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita di era ini? Jika ditelaah lebih jauh, adanya teknologi ini memberikan keuntungan yang lebih banyak di kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terdapat beberapa keterampilan yang dimiliki oleh manusia yang sulit ditirukan oleh mesin, seperti rasa empati, kreativitas, dan sikap analisis terhadap masalah-masalah yang bersifat kompleks. Hal-hal ini masih sulit untuk ditiru dan diterapkan kepada teknologi buatan. Manusia dan teknologi sepantasnya berjalan secara beriringan seperti simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan. Serta seperti yang dikatakan oleh Jack Ma, seorang founder e-commerce internasional, mengatakan bahwa teknologi hanyalah sebuah supporting system yang menjadikan hidup lebih sejahtera dan pekerjaan lebih efisien. Bukan lagi bersaing dengan teknologi, akan tetapi kita sebagai administrator harus bisa menggunakan dan menggerakkan teknologi-teknologi yang ada untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita agar lebih mudah, cepat, dan tepat tentunya. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dengan pernyataan saja tidaklah cukup. Apalagi kita sebagai tenaga administrasi yang erat kaitannya dengan teknologi-teknologi yang terus terupgrade. Maka dari itu, di sini saya ingin menyampaikan beberapa tips untuk mengembangkan diri di era Society 5.0. Saya menyebutnya dengan K2A, kolaboratif, analitis, dan adaptif.
Yang pertama yaitu kolaboratif. Seorang administrator pastilah menghadapi berbagai macam pekerjaan, apalagi jika terdapat hambatan-hambatan dalam menyelesaikannya. Seorang administrator bisa melakukan kolaborasi teknologi-teknologi yang ada untuk mempermudah pekerjaan mereka. Seperti kolaborasi virtual salah satunya. Seorang administrator bisa saja melakukan rapat dan diskusi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hal ini memungkinkan adanya kolaborasi antara dua orang atau lebih dengan bantuan teknologi agar tujuan dapat tercapai dengan cepat. Yang kedua yaitu analitis. Semakin banyaknya data dan mudah untuk didapatkan, seorang administrator perlu untuk dapat berpikir secara analitis. Artinya, berpikir secara logis dan sistematis. Mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan dan sesuai dengan kenyataan saja. Di samping kecepatan, akan tetapi ketepatanlah merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Yang terakhir yaitu adaptif. Agar tidak ketimpangan dengan berbagai teknologi yang semakin canggih pada era ini, seorang administrator juga perlu memiliki sikap adaptif yang baik. Dengan sejumlah kemampuan yang dimiliki, akan tetapi seorang administrator modern juga harus memahami prinsip-prinsip dasar dari teknologi yang tersebar luas, mencakup berbagai elemen seperti literasi digital, pengelolaan data secara digital, kecepatan, akurasi teknologi, dan kecepatan beradaptasi. Tentunya, untuk menjadi seorang tenaga administrasi yang kompeten di era ini, selain menerapkan 3 bekal tersebut, juga perlu terus mengasah diri dan memperluas wawasan di bidang administrasi berbasis teknologi. Kekesalan, rintangan bukan untuk diratapi, akan tetapi jadikan sebagai panggilan jiwa untuk terus introspeksi diri dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.